Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardanella, NIM 1907041 dari Sastra Indonesia B. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan tentang hasil dari mind mapping saya, yaitu angkatan 66. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, sejarah perkembangan karya sastra. Penamaan angkatan 66 dalam bidang kesusastraan diberikan oleh H.B. Jasin. Memperkuat pendapatnya bahwa pada sekitar 1966, di dalam kesusastraan Indonesia telah lahir sebuah generasi kesusastraan. Istilah angkatan 66 sebenarnya diilhami oleh peristiwa politik, yaitu kebangkitan generasi muda yang dipelopori oleh kami KAPI dalam menumbangkan Orde Lama. Beberapa bulan setelah meletusnya kudeta G30 SPKI yang gagal itu, kebanyakan mereka adalah aktivis Orde Baru. Kelompok itu berjuang membela kebenaran dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, meruntuhkan kediktatoran dan penyelewengan politis yang menjurus ke komunisme. Angkatan 66 adalah istilah politik H.B. Jasin mentransfernya ke dalam dunia sastra sehingga menjadi satu istilah sastra karena ia melihat adanya kaitan yang sangat erat antara sastra dan perjuangan politik. Sedangkan pada sastrawan yang dimaksudkan berada di bawah kubu angkatan 66 memang ikut ambil bagian di dalam perjuangan tersebut, baik secara langsung seperti yang dilakukan oleh Bapak Taufik Ismail, Sandi Tias, Slamet Sukirmanto, Burrawanto, maupun lewat karya sastra Orde Baru lainnya. Para sastrawan angkatan 66 telah berjuang dengan ide-ide keadilan dan kebenaran, dengan tegas mendobrak kezaliman dan kemelut politik serta resesi ekonomi yang waktu itu tengah melanda. Seiring berjalannya waktu PKI menghilang, dengan hilangnya PKI dan rekranya atau lembaga kebudayaan rakyat dari dunia politik kebudayaan, para pengarang yang pada 1964 lenyap dari peredaran mulai aktif menulis lagi. Terjadi pertentangan pendapat antara Ayib Rosidi dan H.B. Jasin, dikarenakan Ayib Rosidi memproklamasikan angkatan terbaru pada tahun 1950, sedangkan H.B. Jasin menganggap bahwa sebutan angkatan 66 lebih tepat. Berikutnya yaitu Lekra dan pengarang keagamaan. Lekra merupakan organisasi kebudayaan sayap kiri di Indonesia. Lekra didirikan atas inisiatif DN Aidit, Nyoto, MS Ashar, dan AS Darta pada tanggal 17 Agustus 1950. Lekra mendorong seniman dan penulis untuk mengikuti doktrin realisme sosialis, semakin vokal terhadap anggota non-lekra. Kelompok lain membentuk Manikebu atau Manifesto Kebudayaan. Akhirnya mengarah ke Presiden Soekarno untuk melarang itu. Setelah gerakan 30 September, Lekra dilarang bersama dengan Partai Komunis. Anggota Lekra yang terkenal adalah Pramudia Anantator, Rifai Apin, dan Hersri Setiawan. Pengarang keagamaan. Buku-buku karya sastra yang bernafaskan agama Islam tidaklah diterbitkan oleh lembaga-lembaga atau badan-badan yang ada sangkut pautnya dengan lembaga-lembaga kebudayaan itu. Kumpulan cerpen dan roman Jamil Suherman yang berjudul Umi Kalsum dan Perjalanan ke Akhirat diterbitkan oleh penerbit Nusantara. Kumpulan sajak M. Saribi Afin Gema Lembah Jahaja 1964 diterbitkan oleh Pembangunan, dan kumpulan sajak 8 orang penyair Islam yang berjudul Manifestasi 1963 diterbitkan oleh penerbit Tinta Mas. Dan para penerbit Kristen, meskipun secara organisatoris tak langsung berkaitan, namun menerbitkan juga beberapa buku kumpulan sajak dan cerita-cerita. Karangannya pun antara lain Kidung Keramahan tahun 1963, kumpulan sajak Superwata Wiraatmaja, Hari-hari Pertama oleh Gerson Poik, dan kumpulan sajak Malam Sunji 1961, dan Darah dan Peluh 1962, kedua-dua buah tangan Fridolin Ukur. Berikutnya yaitu Manifest Kebudayaan. Kami para seniman dan cendekiawan Indonesia dengan ini mengumumkan sebuah manifest kebudayaan yang menyatakan pendirian, cita-cita, dan politik kebudayaan nasional kami.
Bagi kami, kebudayaan adalah perjuangan untuk menyempurnakan kondisi hidup manusia. Kami tidak mengutamakan salah satu sektor kebudayaan di atas sektor kebudayaan lain. Setiap sektor berjuang bersama-sama untuk kebudayaan itu sesuai dengan kodratnya. Dalam melaksanakan kebudayaan nasional, kami berusaha menciptakan dengan kesungguhan yang sejujur-jujurnya sebagai perjuangan untuk mempertahankan dan mengembangkan martabat diri kami sebagai bangsa Indonesia di tengah masyarakat bangsa-bangsa. Pancasila adalah falsafah kebudayaan kami. Jakarta, 17 Agustus 1963. Berikutnya yaitu ciri-ciri karya sastra angkatan 66. Ciri-ciri karya sastra di angkatan 66 ini dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok sastra 60 sampai dengan 66, kemudian kelompok sastra tahun 66 sampai dengan 70-an. Ciri-ciri lainnya dapat disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, mulai dikenal gaya epik atau bercerita pada puisi. Yang kedua, puisi yang menggambarkan kemuraman batin, hidup yang menderita. Yang ketiga, prosanya menggambarkan masalah kemasyarakatan, misalnya tentang perekonomian yang buruk, pengangguran, dan kemiskinan. Yang keempat, cerita dengan latar perang dalam prosa mulai berkurang dan bertentangan dalam politik pemerintahan lebih banyak mengemukakannya. Yang kelima, banyak terdapat penggunaan gaya retorik dan slogan dalam puisi. Yang keenam, muncul puisi mantra dari prosa surrealisme atau absurd pada awal tahun 1970-an yang banyak berisi tentang kritik sosial dan kesewenang-wenangan terhadap kaum lemah. Berikutnya pengarang dan karya sastra. Yang pertama pengarangnya yaitu Taufik Ismail, lahir di Bukit Tinggi tahun 1937. Profesinya adalah seorang dokter hewan. Juga dikenal sebagai seorang penyair yang handal. Sajak-sajaknya penuh dengan protes-protes terhadap ketidakadilan dan penyelewengan. Berikutnya ada Gunawan Muhammad. Ia lahir pada tahun 41 di tanggal 29 Juli di Batang, Pekalongan. Tulisannya baik puisi maupun esai-esai banyak dimuat dalam harian abadi, majalah sastra seperti Horizon dan Basis. Pengarang berikutnya yaitu Saini. Ia lahir di Sumedang tahun 1938. Beliau menulis beberapa prosa seperti novel, cerpen, puisi, termasuk drama. Di samping itu ada juga karyanya seperti kritik dan esai. Sajak-sajaknya yang terkenal diterbitkan dalam kumpulan sajak yang diberi judul Nyanyian Tanah Air. Berikutnya ada Sapardi Djoko Damono. Sepertinya kita selalu mendengar nama Sapardi Djoko Damono di setiap angkatan. Ia lahir 23 Maret 1940 di Solo. Beliau adalah lulusan Universitas Gadjah Mada. Berikutnya ada Gerson Poyk. Ia lahir 16 Juni 1931 di Pulau Roti. Karyanya yang terkenal adalah Hari-Hari Pertama, bersifat religius, Mutiara di Tengah Sawah. Berikutnya karya sastranya. Yang pertama Taufik Ismail, yaitu berupa Malu, Aku Jadi Orang Indonesia. Yang kedua Tirani dan Benteng. Yang ketiga Buku Tamu Musim Perjuangan. Yang keempat Sajak Ladang Jagung. Yang kelima Kenaikan. Yang keenam Saya Hewan. Yang ketujuh Puisi Langit. Berikutnya ada Sutarji Kulzum Bakri, yaitu ada Amuk dan Kapak. Berikutnya ada Abdul Hadi, Meditasi, dan berikut karya sastra lainnya yang bisa dibaca di hasil mind mapping saya ini. Berikutnya yaitu perbedaan karya sastra angkatan 66 dan periode 50-an. Pada angkatan 50-an ditandai dengan terbitnya majalah Sastra Kisah Asuhan H.B. Jasin. Ciri angkatan ini adalah karya sastra yang didominasi dengan cerita pendek dan kumpulan puisi. Majalah tersebut bertahan sampai tahun 1956 dan diteruskan dengan majalah sastra lainnya. Sesungguhnya ciri-ciri karya sastra angkatan 45 dan angkatan 50 sukar dibedakan. Angkatan 45 diteruskan oleh angkatan 50. Sementara angkatan 66 menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Menentang komunisme dan kediktatoran.
bersama Orde Baru yang dikomandani Jenderal Soeharto ikut menumbangkan Orde Lama. Mengikis habis Lekra dan PKI, sastra angkatan 66 berobsesi menjadi Pancasilais sejati. Yang paling terkenal yaitu Tirani dan Benteng, antologi puisi Taufik Ismail. Hampir seluruh tokohnya adalah pendukung utama manifest kebudayaan yang sempat berseteru dengan Lekra. Baiklah, sekian hasil dari mind mapping yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kata-kata yang salah atau ada penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Saya mendapat informasi ini dari internet dan dari buku Ajib Rosidi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.